Oke, berjumpa lagi di channel Dunia Shinobi. Pada video kali ini, Mimin akan membahas request tentang perempuan pengguna Sharingan terkuat yang pernah ada. Sharingan merupakan salah satu kekuatan mata atau dojutsu yang sangat kuat dalam cerita Naruto dan Boruto Next Generation. Sampai sejauh ini cerita berjalan, pengguna Sharingan yang banyak tampil mayoritasnya adalah para laki-laki. Meski begitu, bukan berarti pengguna Sharingan yang hebat hanya para laki-laki saja. Sebab ada juga perempuan-perempuan yang hebat dalam menggunakan kekuatan mata tersebut. Siapa sajakah perempuan-perempuan itu? 1. Naori Uchiha. Pada peringkat pertama, Mimin menempatkan Naori Uchiha sebagai perempuan pengguna Sharingan terhebat sampai saat ini. Nama perempuan yang satu ini sekarang mungkin tidak terlalu terkenal. Tetapi pada masa lalu, Naori Uchiha cukup populer sebagai seorang kunoichi kuat klan Uchiha yang berasal dari desa Konoha. Pada masa lalu juga, sepertinya Naori dianggap sebagai ratu dalam klan Uchiha. Serta Mimin menduga ia salah satu petinggi klan Uchiha saat itu. Alasan Mimin menempatkan Naori Uchiha pada peringkat pertama ini karena ia memiliki kekuatan mata Sharingan yang sangat luar biasa. Naori telah berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingan, yang mana tidak semua anggota klan Uchiha bisa membangkitkan kemampuan tersebut. Dulu pernah terjadi konflik internal di dalam klan Uchiha, di mana para anggotanya saling berperang satu sama lain. Mereka perang saudara sampai menimbulkan kekacauan yang cukup besar. Saat itu cukup banyak para pengguna Sharingan bisa menggunakan teknik terlarang Izanagi, sehingga mereka sulit untuk dikalahkan. Pasalnya, teknik terlarang Izanagi dapat membuat seseorang mengubah takdirnya sendiri. Nah, peran Naori pada masa itu terbilang sangat penting, sebab ia bisa menggunakan teknik Izanami yang dapat mengalahkan teknik Izanagi. Sampai saat ini, baru Naomi saja perempuan anggota klan Uchiha yang dapat menggunakan teknik Izanami. Oh ya, selain memiliki kekuatan mata Sharingan yang hebat, Naori juga seorang shinobi yang sangat tenang, yang mana mengingatkan Mimin pada Itachi Uchiha yang bisa tenang dalam berbagai situasi dan kondisi. 2. Sarada Uchiha. Di peringkat kedua ini, ada putri cantik dari pasangan Sasuke Uchiha dan Haruno Sakura, yaitu Sarada Uchiha. Dalam serial Boruto, Sarada menjadi satu-satunya perempuan anggota klan Uchiha yang tersisa. Sebab klan tersebut sudah nyaris punah. Anggotanya sisa 2 orang, yakni Sarada dan Sasuke. Sarada tergabung di dalam tim 7 bersama dengan Boruto dan Mitsuki, di bawah bimbingan guru Konohamaru. Meski Sarada saat ini masih seorang genin, tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ya, genin-genin di era Boruto memang kebanyakannya kuat-kuat. Sarada memang bukan klan Uchiha murni, karena ia berdarah campuran. Namun, mata Sharingan Sarada menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Yang terbaru, saat Sarada bersama Boruto, Mitsuki, dan Kawaki melawan Boro, mata Sharingan Sarada telah memiliki 3 tomoe. Seiring berjalannya waktu, tentu saja Sharingan Sarada akan semakin hebat. Ia berpotensi menjadi perempuan pengguna Sharingan terkuat sepanjang sejarah, yang suatu saat nanti bisa lebih hebat dari Naori Uchiha. Selain memiliki Sharingan, Sarada pun mewarisi kekuatan serangan berdaya hancur besar dari ibunya. Saat setelah berkembang menjadi lebih hebat nanti, dengan kekuatan Sharingan dan kekuatan pukulan super, dapat dipastikan Sarada akan menjadi salah satu kunoichi terkuat dari desa Konoha pada masa depan nanti. Apalagi ada indikasi Sarada akan membangkitkan Susanoo perempuan pertama dalam sejarah klan Uchiha. 3. Izumi Uchiha. Di peringkat ketiga ini ada si cantik Izumi Uchiha, seorang kunoichi asal desa Konoha yang mencintai Itachi Uchiha. Ayah dari Izumi kehilangan nyawa akibat serangan dari Kyuubi, dan karena kejadian tersebut, Izumi berhasil membangkitkan Sharingan miliknya. Kebangkitan mata Sharingan Izumi bahkan lebih dulu ketimbang kebangkitan mata Sharingan Itachi. Dalam hidupnya, Izumi bertekad meniru kebaikan ayahnya, yang mana ia selalu ingin menjadi lebih kuat agar bisa membantu orang lain. Oleh karena sifat baiknya tersebut, Izumi tidak pernah terjebak di dalam kebencian. Di dalam anime Naruto Shippuden, Izumi tewas saat pembantaian klan Uchiha yang dilakukan oleh Itachi. Namun, yang menghabisi nyawa Izumi bukan Itachi, melainkan Obito Uchiha. Namun, cerita di novel Itachi Shinden, di sana diceritakan bahwa Itachi membuat Izumi masuk ke dalam dunia Genjutsu menggunakan teknik Tsukuyomi. Di dalam dunia Genjutsu itu, Izumi hidup bahagia, menjadi seorang chunin, pensiun dari dunia shinobi, kemudian menikah dengan Itachi, dan membesarkan anak-anak mereka berdua. Pada usia 80 tahun, Izumi meninggal dunia karena sudah tua. Tentu saja itu semua tidak nyata, karena hanya terjadi dalam dunia Genjutsu.
Ketika Izumi tersadar, sebelum ia kehilangan nyawa, ia jatuh ke lengan Itachi dan berterima kasih karena telah memberikan kehidupan yang ia inginkan. Meskipun itu semua hanya ilusi saja. 4. Mikoto Uchiha. Ibu dari Sasuke dan Itachi, yaitu Mikoto Uchiha, berada pada peringkat keempat ini. Ia merupakan anggota klan Uchiha elit pada masa lalu, di era yang sama dengan Kushina Uzumaki. Memang kekuatan Sharingan Mikoto belum pernah diperlihatkan, tapi sudah pasti ia bisa menggunakan kekuatan mata itu. Mengingat baik suami maupun kedua anaknya sangat hebat menggunakan Sharingan, maka tidak menutup kemungkinan Sharingan milik Mikoto juga cukup kuat. Nah, karena tadi Mimin telah membahas tentang para perempuan pengguna Sharingan, kali ini akan Mimin bahas tentang klan pemilik Sharingan, klan Uchiha. Klan ini berasal dari keturunan Indra Otsutsuki, orang pertama yang membangkitkan kekuatan mata Sharingan, kemudian turun serta berkembang menjadi klan Uchiha yang besar dan cukup berjaya pada masanya. Para anggota klan Uchiha kebanyakannya adalah para shinobi elit dengan kekuatan yang tak bisa diremehkan, terutama pada penglihatan tajam mereka yang memiliki dojutsu Sharingan. Pada masa lalu, klan Uchiha memiliki musuh yang sangat kuat, yaitu klan Senju. Klan Uchiha telah bertarung selama berabad-abad melawan klan Senju. Konflik ini sebenarnya telah bermula dari waktu yang sangat lama, sejak konflik antara Indra dan Ashura. Pada saat periode perang antar negara, baik Uchiha maupun Senju telah menjadi dua klan shinobi paling kuat di dunia. Suatu ketika, para pemimpin klan yaitu Madara Uchiha dan Hashirama Senju memutuskan untuk berdamai. Terciptalah desa negara api yang pada kemudian hari akan dikenal sebagai desa Konoha. Meski sudah berdamai, Madara merasa tidak puas karena Hashirama terpilih sebagai Hokage saat itu. Ia mencoba menciptakan pertempuran agar klan Uchiha melawan Hashirama Senju. Tapi para anggota klan Uchiha tidak mendengarkan Madara. Madara pun meninggalkan desa dan pada suatu hari kembali untuk menentang Hashirama, tapi Madara kalah. Cukup lama setelah itu, tepatnya saat Fugaku Uchiha memimpin klan Uchiha, para anggota klan tersebut bermaksud memulai kudeta. Namun, rencana kudeta gagal karena Itachi yang merupakan agen ganda melaksanakan misi pembantaian klan Uchiha. Yang dibiarkan hidup hanya Sasuke seorang diri saja. Pembantaian klan Uchiha ini menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah desa Konoha. Sebab, klan yang sebelumnya besar dan kuat itu harus nyaris punah hanya dalam waktu satu malam saja. Itachi menanggung beban atas perbuatannya tersebut, karena orang-orang, termasuk Sasuke, menganggap Itachi adalah seorang penjahat kelas kakap. Ia pergi meninggalkan desa Konoha dan bergabung bersama organisasi kriminal bernama Akatsuki. Bertahun-tahun waktu berlalu, tak ada yang tahu kalau Itachi sebenarnya mengemban misi penting saat menghabisi anggota klannya itu. Sampai pada akhirnya Sasuke diberitahu oleh Obito Uchiha yang saat itu mengaku sebagai Madara. Kisah hidup Itachi memang sangat rumit dan berat, tapi ia dapat menanggung semua beban di pundaknya. Itachi adalah pahlawan bagi desa Konoha dan pahlawan bagi Sasuke. Meski pada awalnya Sasuke belum mengerti tentang perbuatan kakaknya itu. Kalau saja Itachi tidak membantai habis seluruh klannya, maka dapat dipastikan kekacauan besar akan terjadi. Uchiha sangat kuat dan bisa membahayakan desa Konoha dengan kekuatan mereka. Kekuatan mata Sharingan amat menakutkan. Terlebih lagi para anggota klan Uchiha saat itu banyak yang mahir menggunakan kekuatan Sharingan. Kemampuan Sharingan cukup beragam dan bisa sangat berguna dalam berbagai macam pertempuran. Kemampuannya antara lain bisa melihat aliran cakra orang lain, serta dapat mengetahui apakah seseorang terkena pengaruh genjutsu atau tidak. Sharingan pun memungkinkan penggunanya untuk meniru gerakan orang lain. Bahkan Kakashi Hatake dan Sarada Uchiha pernah meniru jurus orang lain menggunakan kekuatan Sharingan. Begitu juga Sasuke saat masih genin dulu, pernah meniru teknik taijutsu milik Rock Lee, karena telah melihat kemampuan tersebut menggunakan Sharingan miliknya. Sharingan pun dapat berevolusi menjadi lebih kuat, yang disebut sebagai Mangekyo Sharingan, dengan syarat ada pengalaman traumatis tertentu yang terjadi dalam kehidupan si pengguna Sharingan, seperti kematian orang yang disayangi. Pada umumnya, kekuatan Sharingan pun dapat menjebak musuh ke dalam genjutsu. Untuk kemampuan yang satu ini, ada dua orang pengguna genjutsu terbaik yang pernah ada, yaitu Shishui dengan genjutsu terkuat Koto Amatsukami, dan Itachi dengan genjutsu Tsukuyomi. Ada juga kemampuan-kemampuan hebat lainnya dari Sharingan, seperti menciptakan api hitam Amaterasu, membangkitkan Susanoo, maupun menggunakan teknik terlarang Izanagi atau Izanami. Namun, tentu tidak semua orang bisa melakukannya, hanya shinobi-shinobi tertentu saja. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, guys? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, jika kalian mau request pembahasan juga boleh.